أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا ويا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللاعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد para jamiah saya, para ibu, bapak saya kemawon ingkang kula mulyakaken, semoga kita lajengaken kemawon pengaosan menjelang buka puasa hari ini. Menika kita ingkang membahas cabang-cabang iman ingkang kawastanan kitab Qomi Utuhian samangken memasuki cabang iman ingkang kaping 57 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu sabi'atu wal khamsun utawi cabang iman kang kaping 57 berarti 57 iku husnul khuluqi baguse budi pekerti wa jamaah lan ngumpulake sapa ba'duhum setengahe para ulama alamat dzalika ing pira-pira tengere mengkono-mengkono husnul khuluq. Para ulama telah mengumpulkan tanda-tanda daripada orang yang mempunyai jiwa husnul khuluq atau bagus budi pekertinya atau bagus akhlaknya. Faqala ngendika sapa ba'duhum huwa utawi husnul khuluq iku ayyakuna ing yen ana sapa wong ana iku kasirul haya akeh isine tapi malu-malu tertentu niki ya akeh isine qalilal ada nomor kali geniku setitik oleh ngelarake sedikit sekali dia berbuat menyakiti hati orang lain kathirus sholah tur akeh baguse suduqul lisan temen lesane artinya dia tidak berbohong atau jarang sekali berbohong qalilal kalami setitik oleh guneman sedikit bicara tapi kathirul amal akeh amali sedikit bicara tapi banyak kerjanya qaliluz zalal sidik lupute terplesetnya itu sedikit sekali atau kesalahannya itu sangat sedikit dia bisa meminimalisir kesalahan sekecil apapun ia berusaha untuk tidak ia lakukan ini ku jenenge qaliluz zalal qalilul fudul sidik leluwiane dia itu tidak berlebihan paribasan dia itu pinter tidak menunjukkan kepandaiannya karena kepandaian yang ia miliki itu hanya titipan saking Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi orang kaya, dia tidak berlebihan juga atau berfoya-foya. Karena ingat bahwasanya semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Birron bagusi wong tua lorone. Wasulan lan akeh nepung sanae atau silaturahimnya wa qawran lan akeh agunge dia nampak seorang yang berwibawa saburon akeh sabare syakuron tur akeh syukure ridhon tur wong kang akeh ridhoe. Pun samakin setunggal-setunggal coba kita kupas karena ini masih ada 14 lagi niku dari tanda-tanda yang dipakai oleh para ulama untuk menilai seseorang itu mempunyai
jiwa yang baik atau husnul khuluq. Para rawuh para sedherek ingkang kula mulyakaken, cabang iman ingkang kaping 57 niki membahas khusus tentang akhlak. Dari seseorang itu, apabila orang itu cerminan dari imannya itu sempurna, yang nomor 57 adalah akhlaknya terbentuk dengan sempurna juga. Semakin mendefinisikan akhlak yang baik niku susah, Pak. Ya. Untuk mendefinisikan akhlak yang baik itu yang nyontoh Rasulullah. Rasulullah niku disebutkan dalam sebuah hadis, beliau adalah ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Bahkan di sirah nabawiyah yang lain bukan khalqan wa khuluqa tapi napa? Khuluqan wa wal khalqa. Nabi Muhammad itu di dalam dirinya beliau itu sempurna. Khalqan itu kejadiannya, wa khuluqan dan akhlaknya. Beliau itu sempurna, indah dipandang mata dan indah pula dirasakan hati. Niku jenenge ahsanan nas, sebaik-baik manusia, khalqan kejadiannya maupun khuluqan akhlaknya. Akhlak beliau mulia. Maka negosiasi Nabi itu dipastani napa? Uswatun hasanah. Fihi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada uswah hasanah, contoh yang terbaik. Nah, untuk mendefinisikan niku, apa yang ada pada diri Rasulullah yang berkenaan dengan akhlak, itulah cerminan dari hati beliau. Demikian pula kula panjenengan saya, apabila akhlak kula panjenengan iman kula panjenengan sempurna, tentu akan istilahnya pun menyebar atau jarene wong Jawa niku mencorong ya. Mencorong niku ya mengeluarkan cahaya yang tembus pandang sehingga menyinari tangannya akan berbuat baik, menyinari mulutnya akan berbuat baik dan seterusnya. Keraten ngeten Bapak ya. Kula panjenengan saya niki punya tugas yang sama. Tugas kula panjenengan saya niki adalah napa? Untuk berta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnal insana napa istilahipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya sama. Kalimat ta'abbud atau ibadah niku, Pak, itu luas. Ibadah itu pengabdian diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Lah Allah dalam menciptakan segala sesuatu ini dan memberikan tugas kepada kula jenengan saya sebagai manusia ini, iku ono contone, ono bukune, ono petunjuke. Seperti hanya kaya pabrik, pabrik paribasan taruhlah merek sepeda motor nopo kayak Honda ngoten nggih. Pabrik mengeluarkan produknya, tentu saja pabrik mempunyai aturan-aturan mainnya. Gak sembarangan. Paribasan sepeda motor merek niki ngoten nggih. Iku yang dimasukkan jenis bahan bakar yang dimasukkan adalah premium utawa bensin. Ya salah, ini telepono tutup bensin dadakno. Solar dimasukkan. Ya melaku, Pak, tapi ya gak suwe. Akan remek nih. Dalam jangkauan jarak sekian kilometer ini oli samping, oli mesin harus diganti. Dan seterusnya itu aturan-aturan kayak ngoten. Lah menungso kula jenengan saya diuripi wonten di dunya niki tentu saja ada aturannya. Lah aturannya itu termaktub dalam Al-Qur'an itu. Makanya jadi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
taraktum amroini, aku tinggalkan dua hal kepada kamu. Kamu tidak akan tersesat di dunia ini, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Gini ku, kitabullah wa sunnati. Kitabullah itu adalah kitab Allah yang kita anut untuk umat Islam, umat Muhammad, itu adalah Al-Quran. Dan itu pun kula jenengan saya tetap mengakui adanya kitab-kitab yang lain dah. Percaya kepada kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan, kitab Taurat, Zabur, Injil. Tapi pegangan yang utama kula jenengan saya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah cerminan daripada 3 kitab yang ada itu. Nah, ini satu, pedoman hidup. Yang kedua, untuk melengkapi dan mempraktekkan isi Al-Quran itu adalah sunnah atau hadis Nabi. Hadis itu ada 3, Pak. Ono qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya Rasulullah langsung ya. Qala Rasulullah, loh niku berarti Rasulullah saja. Atau bukan berupa ucapan tapi berupa pekerjaan atau fi'lun Nabi. Tapi tidak mengucapkan, tapi kadang Nabi itu memperagakan. Ya apa caranya sholat kanjeng Nabi tidak mengucapkan la sembahyangku takbiratul ihram, mari ngono ngene, mari ngono mboten, tapi langsung dia praktekkan dengan bentuk sholat yang sebenarnya. Itu namanya fi'lun Nabi. Ada yang terakhir adalah ketetapan Nabi. Nggih. Ketetapan Nabi niku ayaskuta Rasul. Kanjeng Nabi niku meneng berarti menunjukkan iya. Lek meneng iku berarti menunjukkan boleh. Nggih. Jadi ada bentuk qaul, ada bentuk af'al atau fi'il atau ketetapan. Ketetapan itu gini wow, kanjeng Nabi menang wow. Loh, ini kalau semua ini terjemahkan Al-Qur'an dengan baik, dari Quran yang ada kemudian diterjemahkan dengan perilaku Rasul yang berupa sunnah Rasul ini atau hadis-hadis Rasul ini, maka kula panjenengan saya sudah plek dalam melaksanakan tugas kula panjenengan saya sebagai manusia. Kula panjenengan saya niki sami, Pak. Tugasnya sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga diberi beban yang sama oleh Allah. Niki kula panjenengan saya niku tujuannya napa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kula panjenengan saya ayyukum, di mana di antara kalian itu ahsanu amala, yang terbaik dalam mengerjakan amal. Dan perlu difahami pula, coba atau cobaan ini tidak akan berhenti sebelum kula panjenengan saya mati, Pak. Lewis mati coba iku mandek. Nggih. Sedurung mati coba itu terus ada. Sampeyan kepingin melepaskan diri dari coba ya mati aja. Ya. Selesai urusan. Ya. Bukan niki nggih. Nah, kemudian untuk cerminan daripada apa yang ada di dalam hatinya niku akan terwujud dalam perilakunya atau akhlaknya. Lha kula jenengan saya niki awak kasar niki adalah awak kasar niki nggih awak yang kita. Tapi kita bisa melihat jasmani kita. Okay. Jasmani ini ada bungkus untuk dapat hidup di dunia, Pak. Lha kula panjenengan saya urip di dunia bukan di alam jasmani, jasmaninya dilepas ya nggak bisa kita hidup di dunia. Kaya tiang-tiang yang sampun kundur wangsul teng ngarsane Allah niku jasmaninya sudah diambil oleh Allah. Dia hidup tidak akan bisa di alam dunia ini, tapi dia akan hidup di tempat penantian atau alam barzakh atau alam kematian. Inti kula panjenengan saya duwe rumatan loro. Siji jasmani, nomor loro rohani. Sekali lagi, jasmani kula panjenengan saya adalah bungkus agar kula panjenengan saya dapat hidup di dunia yang sementara niki. Bungkus itu akan terbuka dan akan dikembalikan oleh Allah, karena kula panjenengan saya berawal dari tanah, maka kita dikembalikan oleh Allah ke tanah dan nanti dibangkitkan kembali dari tanah. Minha khalaqnakum, dari Quran ya. Wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah,
Niki masuk pada tataran awal niki Pak, mukadimah niki. Belum masuk kepada akhlak. Loh, kula jenengan saya duwe tatanan loro niki, harus kita jaga dua-duanya ini. Karena tidak bisa kita hidup satu. Urip dunya tok, ke akhirat ya rugi kita. Akhirat tok kan dunya ya melarat kita di dunia. Dua-duanya, merkane fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Loh, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu cerminan daripada akhlak kula panjenengan saya kepada Allah maupun sesama manusia. Lek rohani kula panjenengan saya, tugas kula panjenengan saya adalah ta'abbud, ibadah nang Gusti Allah. Tapi kepada jasmani kita, kula panjenengan saya bisa dilihat dari segi perilaku kula panjenengan saya dalam bertindak. Mereka di hadis yang satu, hadis kanjeng Nabi napa? Innama bu'ithtu ya napa nih? Li utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu. Angin pastine saya ini diutus hanya kalimat innama Pak. Lagi sekolah ngaji kitab balaghah mantik ya. Niku innama itu adalah pengecualian yang super. Ndak ada maneng gitu. Pengecualian tidak ada lagi udah. Lah pengecualian kan kadang-kadang ono sing lain. Itu pengecualian yang paling notok yaitu adalah innama itu. Innama buistu. Sesungguhnya saya diutus di dunia ini li utammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Mergane kalau orang itu beriman, semakin jeru imane, semakin bagus akhlaknya. Karena cerminan itu beriku. Ya, karena akhlak itu cerminan daripada hati, Pak. Yang diperagakan dalam bentuk jasmani. Atine, Pak. Lah jasmani iso dipura-pura. Napa jarane wong Jawa niku pan mesopan. Ya, pan mesopan napa? Ya. Iso. Wah, gayae koyo sopan-sopano, gayae koyo wong apik iso. Tapi hatinya tidak menyemburkan sinar akhlak mulia yang dibimbing oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak akan lama bertahan. Lah disinilah akhirnya para ulama mengumpulkan opo sih tanda-tandanya wong sing husnul khuluq gitu. Wong sing punya budi pekerti yang luhur yang baik itu gimana? Karena kita sendiri susah untuk mencari itu. Lah ngeplek nang kanjeng Nabi yo gak iso. Kanjeng Nabi itu memang basyarun, beliau itu adalah manusia. Tapi napa niku adikene kitab ngene napa Simtudziron basarun lakal basar kata ini apa bahasanya. Dia adalah manusia, tapi bukan seperti manusia kita ini. Beliau adalah manusia yang sempurna kholqon maupun khuluqonya. Lah kula jenengan sok nyonto mriku, Pak. Ati idola kula panjenengan saya niki nggih Rasulullah sebenarnya. Kita gak bisa mengidolakan orang lain, hanya Rasulullah. Karena Rasulullah itu gamparane Quran berjalan ya beliau itu. Terus tadi kayak wong jenenge iki lho Quran berjalan, boleh hafal Quran. Waduh, gak menjamin orang hafal Quran itu, Pak. Wong sing ahli maca Quran belum tentu dia itu menjamin, belum. Karena terus Gusti Allah niku ya Gusti Kanjeng Nabi niku kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Wake wong sing pinter maca Quran niku tapi Quran melaknati dia. Kenapa? Karena dia bisa membaca saja tapi tidak bisa mengeterapkan perilaku Al-Quran yang sebenarnya di kehidupan yang nyata niki. Malah dia jual Al-Quran kan banyak. Oh, saat ini kalau para mana gak ngerti Quran, gak ngerti hadis, wani ngomong. Waduh, tambah para malen itu. Iki akhlak sing model yo nopo nih. Nah, makanya di sini kembali teng bab napa? Cabang iman yang ke-57 niki adalah pembahasan tentang bagaimana akhlak yang baik itu. Lah kula panjenengan saya bisa menerapkan akhlak yang baik dan kita ringan dalam melakukan, berarti iman kula panjenengan saya itu semakin
nguat, semakin menebal. Karena iman niku iso berkurang, iso bertambah. Awas, Rasulullah sampun sanjang lho nggih, al imanu yazid wa yanqus. Iman seseorang itu bisa bertambah atau bisa menyurut malah. Yang kekhawatirannya itu adalah ketika nyurut dicokok kula jenengan saya mati. Aduh. Habis kula jenengan saya. Tapi ketika iman itu semakin menebal kalau diambil oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita menyudahi kehidupan ini dengan kehidupan yang husnul khatimah. Pun saniki perilaku. Balik nang perilaku. Saniki coba satu-satu kita kupas nggih. Dari sebagian para ulama menyimpulkan ada beberapa tanda-tanda orang yang mempunyai akhlak mulia niku. Yang pertama kasirul haya. Kasirul haya, akeh isine. Bahkan tanda kiamat hancur itu adalah hilangnya malu pada orang perempuan. Gampang mawon, kiamat gak arah teko. Lek durung wong wedok iku isine gak kayak apa jenenge gak berkurang atau hilang sama sekali. Oke. Karena apa? Wong wedok niku nafsune luar biasa, Pak. Lebih banyak nafsunya daripada orang laki-laki. Tapi nafsune wong wedok niku ketutup ambek isin. Wong wedok niku coba gak isin, habis, Pak. Ya. Tapi wong lanang enggak, nafsu nek siji tapi gak ditutupi. Nafsu nang kene lawan jenisnya. Karena lagi tuh arep itu ayu tuh lir masih gak melon duwe. Ya, niku jeneng nafsu nek mriku wis situ gak ditutupi. Wong wedok syarat-syarat tapi ditutupi dengan malu. Bahkan satu hadis mengatakan Rasulullah itu seperti orang perempuan, maluan, isinan. Tapi izin di sini konteksnya adalah izin di dalam kebaikan. Kata yang ngelakoni dosa izin nang Gusti Allah. Iyalah wong karo sing ngeru. Tapi Gusti Allah ketoi, akhirnya izin. Kata yang ngelakoni elek didik, ono sing ngawasi. Nggih. Kan ada seorang murid dulu itu di zaman tabiin. Niku ada seorang murid kalau supe niku gurune ngetes. Ayo murid lesingan kan gampangane kiai ngoten nggih kan muridnya gak gelem akeh, Pak. Lah akeh-akeh ruwet. Ngurusi anakku dhewe ya ruwete di ngurusi anak wong. Yes, karena tugas dan harus dilaksanakan, tapi tidak mau banyak-banyak. Akhirnya dia mengambil beberapa murid-murid saja. Suatu saat dites muridnya, wis mlebu enggak ilmu sing tak kekno iki. Doro niku lho, Pak. Manuk darah, burung darah. Ame digaweni lading sing landhep. Dikasih perintah, iki ana doro sejumlah kamu semua dan ana lading pisau yang tajam sejumlah kamu semua. Tugasmu hanya satu. Menyembelih burung dara niki, belen manuk doro iki di tempat yang tidak ada yang tahu. Terus muridnya hanya itu saja tugasnya. Iya, wah gampang. Wes temenan. Yes, laksanakan. Marotan suwe ada beberapa saat kemudian teko satu. Wes dibeleh. Sampun yai. Endi hasilnya itu loh, iya wis mati ya. Dibeleh ndonding mau. Enten dalam gua. Gua itu di dalam gua itu ada gua lagi. Di dalam gua itu ada gua lagi. Nanti gua di dalam gua. Ya. Wis pokoknya tersembunyi lah. Oh iya wis. Berarti kan sing ro ya. Mboten nenten. Oke. Lagi datang, ngoten manusia ngitung, waduh wae Gus, gak ono sing ro, alasan dengan berbagai alasan, semuanya gak ono sing ro alasannya wis. Singitan pokoknya sing ro mek aku tok. Ngoten. Ada satu murid, si nom dewe. Dia itu datang ambil tolak-tolak. Iki waktune wis entek wisan. Aku lek gak mulih kok wis nene aku pulang.
pulang dengan membawa dorone si urip, ladinge gak kena bercak darah, utuh sama sekali. Kemudian gini, loh, urung dibelah, dereng, lho apa gak dibelah? Masya Allah, kulo singi tantang pundi tetap saja ada yang melihat. Saya bersembunyi di gua dalam gua sampai bolongan semut, semuanya ada yang melihat. Saya coba, siapa yang melihat itu? Allah itu. Ternyata dari sekian puluh muridnya itu sing lulus ngene iki wae. Dan dia akhirnya jadi ulama besar. Berarti dia ahli tauhid. Ya. Dan ini kenapa? Lah niki Pak, bahasan cerita kaya ngeten niki, bahwasanya kula jenengan saya itu ada yang ngawasi, Pak. Mergane kula jenengan saya iku lek kepengin dadi wong apik niku imane ditata sing apik dhisik kan ngoten ya. Mergane segritnya itu pertama niku sing paling rendah niku muslim. Wong sing Islam. Islam iku pasrah. Munggah titik jenenge mukmin. Wong sing iman. Munggah maneng jenenge muhsin. Wong sing mempunyai sifat atau perilaku ihsan. Ihsan niku adalah cerminan dari iman yang sebenarnya. Ya napa ihsan niku? Anta'buda ka'annaka tarahu. Ibadah kon koyok-koyok ndelok Gusti Allah. Iso ndelok Gusti Allah. Iso sampean? Iso, Pak. Iki lek wali gede gak iso. Wali nabi, rasul baru iso. Fa illam takun tarahu, lek kon gak iso ndelok Gusti Allah secara langsung, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Dalam beribadah koyok-koyok ndelok Gusti Allah, lek gak iso koyok-koyok aku sampean panjenengan semua ini ibadahku didelok Gusti Allah. Habis aku jenengan soleh ngeten iki ayo. Mergane tondo de wong si iman sempurna dia malu, Pak. Malu kepada Allah. Melakukan kesalahan, ya wong kan sing ngero. Wis kaya poso niki lho, termasuk kan cerminan dari sebuah malu, Pak, kepada Allah. Mergane poso niku diganjar nang Gusti Allah, dibayar dhewe krana sing ngero wong poso enggak iku hanya dirinya sendiri dan Allah. Wong liya karo, Pak, sakniki lemes melemes ring megaring kaya wong poso iso. Padahal iku mang mari mlebu kamar ngombe es jus niku kan bisa juga, enggak ada yang tahu. Gitu? Nah, hanya Allah saja yang tahu. Mergane as-saumu li wa ana ajazibi, puasa itu adalah milikku dan akulah yang membayar orang-orang yang puasa itu. Nah, mergane lek wong poso iku dengan iman, kan enten hadis niku ya. Man shoma ramadhana imanan lo iman. Sempelan iman isin, Pak. Husnul khuluq. Punya pekerti yang baik, satu di antara item itu adalah malu, Pak. Isin aku dikai nang Gusti Allah semua aku gak iso nglakoni. Isin aku paribasan kate mokel ketemu Gusti Allah. Mergane Pak, wong niku lek wis imane kuat, apapun yang terjadi tidak akan bisa menghalangi. Pun ta ngeten mawon pun. Wis saiki isin to lho niki iki dibahas 14 niki kira-kira 2 bulan ndak mari niki ya. Bapak wis nggih disutu dididik mawon niki. Isin nggih tolong sampean kaya kode lek telas nggih. Isin niku Pak, malu niku adalah perilaku hati. Karena hati ini mengetahui bahwasanya semua itu adalah milik Allah. Pernah dulu Pak, di zaman kira-kira tahun 70-an, kalau nanti membaca artikel dari orang orientalis, duko tiang Swiss, duko tiang Amerika, itu menguji coba. Kan ada yang mengatakan ada teori Darwin, Pak. Darwin itu tiang Uni Soviet mereka, dulu Rusia, orang komunis, yang mengatakan bahwasanya manusia itu atau segala sesuatu di dunia ini berawal dari evolusi, perubahan sedikit demi sedikit.
Dan manusia itu berevolusi berawal teko bedes dadi menungso. Suwe-suwe 10 tahun kemudian buntute hilang, ulune hilang dan sebagainya, akhirnya dadi menungso. Itu menurut teori Darwin. Jadi Nabi Adam itu berarti bedes menurut niku. Terus akhirnya ini diuji, Pak. Teori ini diuji di sana. Kemudian dilihat memang dari struktur manusia mirip dengan anatomi tubuh daripada kera. Bahkan yang paling jelas niku ada fosil yang ditemukan di daerah Trinil Solo mriyo. Sing disebut dalam pelajaran niku Pithecanthropus palajavanicus. Manusia kera berdiri tegak dari Jawa. Niki ditemukan di daerah Trinil Solo mriyo. Dan sekarang masih ada. Itu akhirnya dibuat percobaan, diuji coba, Masya Allah mirip sekali dengan anatomi tubuh manusia. Tapi susunan belum ngetok, belum sampai masuk pada DNA-nya. Dukur ini kira. Siapa wes digampangkan mau nih, pengen wes. Mari ngoten gampangan intine, wis dikewolek gak iso goleki rahasia manusia itu kalau tidak melihat bukune menungso. Bukune menungso di Quran. Akhirnya dia menemukan di ayat surat An-Nur niku disebut ngeten. Allahu nurus samawati wal ardi kamathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, zujajatu kana kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu bi nurihi man yasha wallahu 'aliyyun alim. Niki ayat ini dibongkar di sana. Gak ketemu rahasia menungso iki. Lek susunan menungso persis panjenengan. Hampirlah 80 sekian persen itu podo ambek podo bedes. Kan belum jenengan kan mirip sih, Pak. Nek bedane jarene wong lek arek guyonan niku apa bedane menungso profesor ambek bedes. Lek bedes iku sing butak iku bokonge. Lek profesor menungso iku sing butak ndas. Sampai tadi omongan ngoten kan? Ya. Saking kuatnya napa jenenge pengaruh nih. Akhirnya pada sana disian kan. Lek kula bahas ayatnya kesuwen. Ternyata manusia itu dilihat, Pak. Menungso niku diciptakan dari apa? Kan dari air sperma niku ya. Dilihat, akhirnya diambil spermanya manusia dan diambil spermanya kera bedes, Pak. Ternyata, Pak, dalam segi bentuknya mirip sekali. Koyok napa nggih? Bunder dan berekor. Kaya ceblong durung ono sikile. Cemara ceblong nggih. Kecebong niku lho anake brudu. Bahasa Indonesia brudu. Mirip dengan itu, tapi ekornya agak panjang. Mirip. Tapi akhirnya di skala kembali di zoom lah zaman saniki model jadi zoom sampai 4.000 skala di situ ada perbedaan yang menyolok. Ternyata lek gene menungso iku ono titik putih di tengahnya, sementara bedes dak ono putih sama sekali. Lah putih itu tadilah yang menjadikan perbedaan manusia dengan bedes. Dan ternyata putih itu lek dihubung-hubungno dengan ayat tadi, dengan Al-Qur'an, ketemu bahwasanya putih itu adalah hati manusia. Kan jadi kajian Nabi kan ngeten. Inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Segumpal daging berbentuk seperti darah. Idza saluhat, apabila segumpal itu baik, saluhal jasadu kullu, maka seluruh tubuh itu akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, wa in fasadatil jasadu kullu, apabila segumpal darah itu buruk, maka seluruh tubuhnya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb, ingat, segumpal darah itu adalah hati. Lah di sini yang membedakan, kalau manusia punya hati, lek pedas gak tuh ya, hati gak punya pertimbangan dalam hidupnya. Nah di sini, Pak, mereka niku
Allahu nurus samawat. Allah itu cahaya dari langit dan bumi. Mereka nilai hati ini bersih, Pak. Hati ini dipenuhi dengan iman, maka hati ini akan semakin memutih, bersih, dan akan mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu nyorot nanggene tangan tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Nyorot nanggene lambe ya tidak akan berbicara yang buruk-buruk, mata dan seterusnya. Itu cerminan daripada hati manusia. Dan akhlak itu dari situ. Berkana akhlakku gak suka main-main. Kalau orang bermain-main dengan akhlak gak bisa, Pak, gak suwe. Saiki ngene gua megaya dadi wong hebat. Megaya tok, tapi kecucu ketemu nae. Ya, modelnya kayak wong sugih. Kaya padahal gak sugih. Padahal dia itu menggaya seperti orang yang pandai, tapi dia bukan orang pandai. Sakit mawon seperti orang sopan. Suwe-suwe gak sopan. Ya, kalau memang bukan aslinya, karena bukan terpancar dari hati nurani. Nah, jadi malu satu niki mawon. Satu bentuk akhlak, cerminan akhlak yang hasanah, akhlak yang baik atau husnul khuluq adalah malu. Orang itu malunya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tidak melakukan sesuatu yang menentang aturan Allah karena merasa dirinya dilihat oleh Allah. Malu kepada Allah. Niki mawon riyen ingkang saged kita bahas. Mugi-mugi sekelumit niki wonten manfaat lan gunane, besok tesih saged disambung malih. Nggih. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sumanggi. Ngapunten niki ada penyuwunan tahlil Pak nggih. Selama 3 hari niki